dan bekerja di dalam kehidupan kita. Misalnya dengan kehadiran Roh Kudus ketika Petrus itu berkhotbah, semua senang, katakanlah seperti ya, semua mengerti. Bahkan yang lebih dalam adalah semakin ditambahkan orang yang percaya karena kuasa kekuatan Roh Kudus. Nah, artinya Roh Kudus itu bekerja di dalam hati mereka. Dan dengan Roh Kudus itu, kalau kita sebutkan tadi yang Ibu sampaikan itu, dia adalah milik Kristus. Inilah sukacita bagi kita. Kita bukan milik orang lain, tapi kita milik Kristus. Ingat, orang yang menjadi milik Kristus itu, mati pun kita, mati pun aku bukan milik dia, tapi milik Kristus. Ada amin? Hidup kita untuk Tuhan, mati kita untuk Tuhan, hidup mati kita untuk Tuhan, semuanya itu milik Tuhan. Ya, Roma 14 ayat 8. Karena itu pertanyaannya, kalau bukan milik Kristus, milik siapa? Milik siapa? Ngambang dia ke surga, nggak ke neraka, nggak mati lagi. Tentu kita yakini itu adalah milik dunia ini. Kita milik Kristus. Kalau milik dunia ini, kita hanya tinggal di dunia. Tapi kita milik Kristus, kita hidup di dunia, tapi kembali kepada Bapa di surga. Kita hidup di dunia, tapi jangan hanya karena dunia. Betul. Nah, karena Jadi kita milik Kristus. Enggak usahlah pikirkan kita milik iblis, tapi hiduplah sebagai tanda bahwa kita adalah milik Kristus. Karena iblis itu mau ngaum terus. Ya, betul. Jadi banggalah kita adalah milik Kristus. Amin. Siapkah kita? Bagaimana kita menghidupinya? Tanda-tanda milik Kristus. Bukan aku lagi hidup di dalam dia, tapi dia hidup dalam aku, katanya Galatia 2 ayat 20 itu. Ada buahnya loh. Ada buahnya loh. Seperti yang disebutkan tadi di Galatia 5 ayat berapa ya? Ayat 22 itu. Buah roh, ada buahnya. Buah yang pertama adalah apa? Kasih. Kalau nggak berbuah ditebang, rantingnya nggak berbuah ditebang. Ya, kalau nggak berbuah ya Ditebang rantingnya. Diinjek-injek, dimasukkan di tong sampah, dibakar rantingnya. Berbuah. Kalau bahasa karonya, maaf ya kalau saya katakan, nanti koreksi saya, lasam. Lasam lagu mahuli turang benar-benar adekku mesui. Bokerikal duit cari layari turang, dikendukkan lapar judi. Lasam capek. Ibu Kata lasam ini capek istrinya ke pasar pagi cari duit ke pasar Indo. Jadi datang suaminya main judi, dia lasam. Jadi boleh kita katakan Ibu, kalau tidak milik Kristus, milik dunia, akhirnya lasam. Berarti sia-sia, percuma. Kalau bahasa kesia-siaan kirina lasam lalu lasam. Oke. Yang kedua, bagaimana misalnya cara mendapatkan Roh Kudus itu? Kita pasif. Tidak pasif. Itu adalah pemberian Tuhan. Karena Roh itu adalah diberikan oleh Tuhan, seperti yang saya sebutkan di dalam Kisah Rasul 2 itu. Itu diberikan kepada Tuhan, diberikan Tuhan. Kita pasif untuk kehadiran Roh Kudus. Tapi karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, kita aktif. Ada amin? Amin. Pasif untuk kehadiran Roh. Gak ada ambilmu untuk
menghadirkan Roh Kudus? Tidak. Hah? Tidak ada andil kita menghadirkan Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pemberian Tuhan. Tidak ada. Coba Markus 3 ayat 28-29. Markus 3 ayat 28-29 baca. Coba siapa yang duluan ini? Nah, silakan. Markus 3 ayat 20 siwa bagaimana dina katana. Ingatlah, kerina dosa-dosa sakap si uncuku lagi di bata, banci ia lebih di bata. Tapi kalau sini bak kesasiba dia, asandigan pela ia lebih. Sabab untuk ibahatna dosa si salah. Oke. Yang bahasa Indonesia. Markus 3 ayat 28-29. Itu tentang dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampunan selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. Ya, jadi itu adalah dosa yang tidak diampuni Karena menghujat Roh Kudus. Tapi sekali lagi pertanyaannya adalah kita tidak punya cara mendatangkan Roh Kudus. Itu bukan hak kita, tapi itu Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Contohnya, ketika di Perjanjian Lama Allah menghembuskan nafasnya kepada manusia sehingga manusia itu bergerak berarti. Tapi karena Roh Kudus sudah tinggal di dalam kita, kita bukan hanya mengatakan Roh Kudus sudah tinggal di dalam diriku, tapi sebaliknya kita harus hidup di dalam Roh. Nah, terima kasih buat penjelasan dari Bapak. Kita baca dulu Lukas 11 ayat 13. Berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Ya. Berarti ada ekstra. Satu. Yang kedua, satu lagi. Kalau kita baca Wahyu 3 ayat 20, dia bilang begini. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah, berarti di sini pun juga actionnya mendengar dan membuka. Dia masuk udah milik kita dan kita milik dia. Gimana kira-kira Pak? Kita sama-sama belajar ini supaya masuk begini ya Pak. Supaya yang lansia ini semua menjadi milik Tuhan. Amin. Sudahkah milik Tuhan? Ya. Kalau sudah kami milik Tuhan Pak, ketika Bapak memerintahkan datang, Yesus jemput, pasti miliknya yang dijemputnya. Yang bukan miliknya bukan dijemputnya. Amin. Ya, jadi begini. Nah, ini mohon maaf pendeta. Aku sudah 74. Biarlah aku bersaksi tentang kehadiran Roh Kudus itu di dalam keluarga, di dalam diri. Kita semua harus berusaha Roh Kudus bisa bekerja dalam diri kita. Bagaimana caranya? Rajin ke gereja, jangan berhenti berbuat baik. Kolose 3:5, semua yang kita buat bukan untuk memuliakan manusia, tapi untuk memuliakan Tuhan.
pastilah Roh Kudus itu datang. Tapi kalau kita loncat sana pindah sini agama pindah, itu menghujat Roh Kudus, marah dia. Markus 3 ayat 29, tidak ada pengampunan sama kau katanya. Makanya tolong ya, kita anak cucu kita awasi. Menghujat Roh Kudus, pindah Islam, pindah sana, pindah sini. Galatia mengatakan jangan kau mempermainkan Tuhan, nggak mau dipermain-mainkan oleh Allah. Jadi ini sebenarnya kesaksian. Roh Kudus itu kita selalu Tuhan, datanglah Roh Kudus-Mu, bekerjalah Roh Kudus-Mu pada kami Tuhan. Bagaimana Tuhan mau bekerja dengan Roh Kudus? Kerjanya memakan duit. Bagaimana Roh Kudus datang? Ancam cian cekurang. Jadi kalau mau Roh Kudus itu dapat, ya, tirulah kepemimpinan Yesus. Mau berkorban, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, dia bisa mengendalikan dirinya. Jadi kalau sudah itu gimana? Ya kalau kau merasa Tuhan Roh Kudus bekerja di dalam dirimu, jangan lupa kalau kau ada berkat beri.